kalau hanya karena adanya darah bangsawan dari dalam tubuhku, sehingga aku harus meninggalkan partaiku dan berhenti melakukan pergerakanku, maka dari itu, irislah dadaku dan keluarkanlah darah bangsawan dari dalam tubuhku, sehingga Datu dan Habat tidak merasa terhina apabila aku diperlakukan tidak sepantasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, namaku Fauzia Zara Shidik. Saya dari kelas 12 MIPA 5. Ingin memenuhi salah satu tugas yang diberikan oleh Ibu Rima selaku sebagai guru sejarah di kelas saya. Baik, dari penggalan video sebelumnya telah diketahui bahwa kalimat tersebut dilontarkan oleh siapa ya? Oh ya, Opu Dayeng Risaju. Beliau ini merupakan tokoh pejuang perempuan yang menjadi pelopor pergerakan dari Partai Serikat Islam yang menentang kolonialisme Belanda. Nama kecil Opu Dayeng Risaju yaitu Famaja. Beliau dilahirkan di kota Palopo pada tahun 1880, hasil dari perkawinan antara Opu Dayeng Mawelu dengan Muhammad Abdullah To Darengseng. Dan beliau ini mempunyai nama gelar kebangsawanan yaitu Opu sendiri, yang berasal dari kerajaan Luwu. Meskipun beliau ini turunan bangsawan, sebelum dibimbing oleh saudaranya, beliau ini termasuk orang yang buta huruf Latin, guys. Karena beliau sendiri ini tidak pernah memasuki pendidikan dari barat ataupun sekolah umum. Menginjak remaja, Opu Dayeng Risaju pun dinikahkan dengan Haji Muhammad Daud yang merupakan salah seorang ulama yang pernah bermukim di Mekah. Dan setelah itu, Opu Dayeng Risaju pun mulai aktif nih di kegiatan organisasi Partai Serikat Islam Indonesia atau yang disebut sebagai PSII melalui perkenalannya dengan salah seorang pedagang yang berasal dari Sulawesi Selatan yang pernah bermukim di Pulau Jawa yang bernama Haji Muhammad Yahya. Dan Haji Muhammad Yahya sendiri pun sudah mendirikan organisasi cabang PSII di Parepare. Dan setelah pulang ke Palopo, Dayeng Risaju pun ikut mendirikan cabang organisasi PSII di kotanya yaitu Palopo yang diresmikan pada tanggal 14 Januari 1930 melalui rapat akbar yang bertempat di Pasar Lama Palopo atau sekarang disebut sebagai Jalan Mambau. Kegiatan Opu Dayeng Risaju pun terdengar oleh Controller Afdeling Masambah yang kemudian pergi ke kediamannya untuk menangkap dan memenjarakannya selama 13 bulan atas tuduhan menyebarkan sara ataupun kebencian di kalangan masyarakat sendiri guna membangkang terhadap pemerintah. Walaupun beliau mendapat hukuman penjara selama 13 bulan dan setelah keluar beliau masih saja mendapat tekanan yang sangat berat baik dari kalangan kerajaan maupun kalangan kolonialisme. Itu tidak menghambat beliau untuk bergerak lebih agresif lagi gitu. Kegiatan di dalam organisasi PSII baik dari tiap daerah maupun nasional. Sampai pada tahun 1933, Opu Dayeng Risaju pun pergi ke Pulau Jawa dengan biayanya sendiri ataupun ongkosnya sendiri demi mengikuti kegiatan tersebut. Rupanya kedatangan Opu Dayeng Risaju ke Jawa menimbulkan rasa tidak senang dari pihak kerajaan. Mereka beranggapan bahwa beliau melakukan pelanggaran dari tindakan kegiatan politiknya, dan mereka pun memutuskan untuk menggiring beliau ke pengadilan adat dan
dan beranggapan juga bahwa Opu Daeng Risojo pun telah melanggar hukum. Setelah melewati perdebatan yang panjang serta diskusi maupun negosiasi, mereka memutuskan kepada Opu Daeng Risojo untuk kembali di penjara selama 14 tahun pada tahun 1934. Opu Daeng Risojo kembali aktif pada masa revolusi dengan banyak melakukan mobilisasi dan memberikan doktrin perjuangan kepada para pemuda di Sulawesi Selatan sebagai sikap penolakan terhadap kedatangan NICA ke Sulawesi Selatan untuk menjajah kembali Indonesia. Melihat perjuangan Opu Daeng Risojo beserta para pemuda, mereka pun gencar dan ingin sesegera mungkin menangkap mereka, dan akhirnya usaha NICA pun berhasil dengan menahan Opu Daeng Risojo ke penjara Bone dan kemudian dipindahkan ke penjara Sengkang lalu dibawa ke Bojo. Selama di penjara, beliau mengalami kekerasan fisik sampai-sampai beliau kehilangan indera pendengaran untuk selamanya. Pada tahun 1949, di saat kedaulatan RI sedang menguat, Opu Daeng Risojo pun pindah rumah ke Parepare mengikuti anaknya sedang bertugas di sana. Sejak tahun 1950, Opu Daeng Risojo sudah tidak aktif lagi di PSII, melainkan sebagai sesepuh saja di organisasi tersebut. Dan pada awal tahun 1964, tepatnya pada tanggal 10 Januari, Opu Daeng Risojo meninggal dunia. Beliau dimakamkan di pekuburan Raja-Raja Loko di Palopo. Membaca biografi beliau membuat hati saya teriris, namun di sisi lain membuat saya merasa terinspirasi akan kegigihan dan perjuangan dia dalam mempertahankan NKRI dari disintegrasi maupun jajahan negara luar. Dan sekaligus itu pun menjadi pelajaran bagi kita untuk menjaga atau memanfaatkan kemerdekaan ini untuk saling berjuang mempertahankan integrasi bangsa. Untuk itu, sekian dari saya. Semoga Ibu paham dengan alur yang saya bawakan, meskipun menurut saya ini agak berantakan alur yang saya bawa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.